Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita di Kamis pagi setelah libur bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitr. Ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semuanya. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala, bisa terus-menerus istiqamah dalam ibadah kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit motivasi para ummahat. Kita ada di zaman yang luar biasa, semakin besar fitnahnya. Kemarin sudah mulai ada khotib Idul Fitri perempuan. Ya. Sudah mulai juga muncul mazhab Bung Karno katanya. Sudah muncul juga sholatnya perempuan di sebelah laki-laki bahkan di depan. Kita ada di zaman yang luar biasa fitnahnya, orang berani bicara agama, orang berani berpendapat mengenai agama ini, tapi dengan akalnya. Maka subhanallah, fitnahnya semakin besar, syubhatnya semakin luas, penyimpangannya juga semakin terang-terangan. Maka kita butuh modal para umat, modal utama untuk mengkonter, untuk bisa membentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Modal utamanya adalah ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu. Maka ini penyimpangannya sudah terang-terangan, syubhatnya sudah semakin luas. Bagaimana mereka semakin terang-terangan untuk menghancurkan bahkan merusak ajaran agama Islam. Khotib Jumat mau dibuat perempuan. Khotib Id juga perempuan dengan alasan emansipasi wanita dan juga kesetaraan gender. Subhanallah. Emang di zaman dulu para sahabiah itu nggak ada yang cerdas-cerdas. Ibunda Aisyah itu termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan tergolong sahabiah yang sangat cerdas. Tapi nggak pernah ada dalam sejarah kaum muslimin Ibunda Aisyah menjadi khotib Idul Fitri, menjadi khotib salat Jumat. Jadi jangan disalahpahami, bukan berarti sahabiah dahulu itu masih bodoh-bodoh, terbatas ilmunya. Enggak. Dan itu tidak berarti menyepelekan kaum perempuan. Nah, di sini yang mereka akhirnya mencoba mencari dalil-dalil yang sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka untuk membenarkan pendapat mereka yang menyimpang. Maka modal utama kita, para ummahat, apalagi ummahat yang juga akan mendidik putra-putrinya, maka benteng itu, modal utama itu adalah ilmu agama yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena siapapun yang memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah di luar pemahaman para sahabat, pasti dia akan menyimpang dari pemahaman yang benar. Maka di sini kita duduk di majelis ilmu ini untuk sama-sama mengkaji kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan difahami dengan akal, bukan difahami dengan hawa nafsu,
bukan difahami dengan kepentingan, bukan difahami sesuai dengan realitas sosial. Maka pemahaman Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena mereka yang duduk di majelis ilmunya Rasulullah. Karena mereka yang selalu membersamai Rasulullah. Karena mereka yang mendapat transfer ilmu dari Rasulullah dan sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Maka sudah menjadi hal yang mutlak para ummahat, siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah di luar pemahaman para sahabat, pasti dia akan menyimpang dari ajaran agama yang lurus. Maka ini untuk memotivasi kita, ummahat, jangan pernah berhenti menuntut ilmu agama. Ini syubhatnya semakin terang-terangan. Ini penyimpangannya semakin luas. Yang kita khawatirkan kan putra-putri kita nanti. Anak-anak kita nanti yang mereka menghadapi syubhatnya, penyimpangannya, kesesatannya itu semakin banyak dan semakin meluas. Jadi jangan sampai generasi-generasi kita nanti justru ketika melihat hal yang menyimpang dari ajaran para ulama salaf terdahulu, mereka malah terpesona. Kan kebanyakan kaum awam gitu, mereka melihatnya, oh iya bagus ya, biar ada kreativitas dikit, khotibnya jadi perempuan, subhanallah. Padahal ini penyimpangan yang jelas-jelas tidak pernah dilakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mereka menjadikan khotib Jumatnya, khotib Idul Fitrinya seorang perempuan. Dan gak ada saf perempuan itu di depan bersama laki-laki ketika sholat. Oh jelas hadisnya, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarru sufufir rijal akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki ya di depan, dan seburuk-buruk safnya laki-laki di belakang. Sebaliknya, wa syarru sufufin nisa awwaluha. Seburuk-buruknya saf wanita adalah di depan. Maknanya semakin dekat dia dengan safnya laki-laki, itu justru saf yang buruk bagi kaum wanita. Jadi jangan dibalik, ya. Dengan akal dia, dengan hawa nafsu dia tafsirkan Al-Quran dan hadis semaunya. Yang aneh, dia memakainya dalil majelis ilmu. Salatnya renggang-renggang dengan dalil surat Al-Mujadilah. Tafassahu fil majalis. Itu kan yang digunakan dalilnya. Berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis. Itu yang jadi dalil mereka. Salatnya renggang-renggang. Ya, mereka pakai dalilnya duduk dalam majelis ilmu. Dipakai dalam dalil melaksanakan salat berjamaah. Makanya menyimpang akhirnya, ya, hanya comot sana comot sini dalil, tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Maka ini menjadi motivasi ummahat bahwa kita harus lebih giat lagi di dalam menuntut ilmu agama. Kalau mereka saja orang-orang yang jelas-jelas sesat membela kesesatannya mati-matian, apalagi kita yang berada di jalan yang lurus. Allah kan yang perintahkan kita dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Modal utama kita menolong agama Allah ini dari penyimpangan, dari kesesatan, dari pemahaman-pemahaman yang mereka menyimpang dari pemahaman para sahabat adalah dengan modal utama kita menuntut ilmu agama yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini modal utamanya, umat. Kalau mereka hari ini begitu semangat untuk merusak ajaran-ajaran agama Islam, untuk menyesatkan umat dari pemahaman para ulama salaf terdahulu, maka harusnya kita yang ada di jalan yang lurus ini
yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat harusnya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, karena itu modal utama kita untuk membela agama Allah. Jangan sampai agama Allah ini mereka rusak, ajarannya mereka simpangkan sesuai kemauan akal mereka. Maka ini sekedar muqaddimah untuk kita semakin giat, semakin semangat, memiliki cita-cita yang tinggi untuk sama-sama membela agama Allah ini agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, walaupun akan terus ada, tapi kita akan terus membela agama Allah ini dengan kita modal utamanya menuntut ilmu agama. Kalau pakai satu ini kurang jelas, Ummahat, suaranya. Jelas tidak suaranya? Jelas. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Panduan Amal Sehari Semalam. Ana diberi kabar sampai pada halaman 72. Betul, Ummahat? Kiat meraih doa mustajab. Betul sampai situ? Hah? Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang kita bahas ini masalah yang penting tentang doa yang dia adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Berdoa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka ketika kita membahas senjata, maka kita harus tahu bagaimana cara menggunakan senjata ini dengan baik dan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka doa ini senjatanya orang yang beriman. Yang kedua, doa ini intisari dari ibadah-ibadah kita kepada Allah. Bahkan afdalul ibadah, ibadah yang paling utama dengan kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Berarti di sini intinya ibadah itu doa. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah memberi contoh al-hajju arafah. Haji itu adalah dengan melaksanakan wukuf di Arafah. Rasulullah ingin mengatakan inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Makanya Rasulullah juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Inti dari ibadah kepada Allah adalah dengan kita merendahkan diri, menghinakan diri kita sambil bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka ini keutamaan doa. Selain dia senjatanya orang yang beriman, dia adalah inti dari ibadah, bahkan seutama-utamanya ibadah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Makanya di dalam berbuat kesyirikan juga, syirik yang paling parah itu kan berbuat syirik dalam berdoa kepada Allah. Di satu sisi dia doanya kepada Allah, di satu sisi dia doanya minta kepada penghuni kubur, minta kepada jin dan syaitan, minta kepada orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh, yang itu adalah seburuk-buruk kesyirikan. Sampai Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ. Adakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang dia berdoanya kepada selain Allah.
yang orang itu atau makhluk itu yang dia mintakan doanya tidak akan bisa menjawab doa. Maka nggak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih buruk daripada kesyirikan seseorang kepada Allah saat dia melakukan doa. Jadi syirik yang paling buruk itu ummahat ketika dia berbuat syirik dalam berdoa kepada Allah. Di satu sisi dia doanya kepada Allah, di satu sisi dia doanya kepada selain Allah. Maka doa ini intisari dari ibadah. Doa ini seutama-utamanya ibadah apabila kita gunakan dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Di sini dibahas bagaimana meraih doa agar doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa adab-adab di dalam berdoa. Yang pertama di sini disebutkan berniat dengan benar dan ikhlas. Artinya ketika dia berdoa bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Riya untuk dilihat orang lain, sum'ah untuk didengar orang lain. Ada tidak orang doa itu riya, ummahat? Ada tidak orang yang berdoa tapi dia riya? Ada. Contohnya apa? Orang doa di depan Ka'bah sambil selfie. Ya, itu kan riya itu. Ya, doa ya ke Ka'bah tapi sambil selfie. Ada motif lain yang ingin dia cari dalam berdoa. Maka ini doa dalam keadaan riya. Ya. Contoh juga doa seseorang tapi dia sumpah ingin didengar. Awalnya dia berdoa dengan lirih, ketika ada sahabatnya datang, dia besarkan suara doanya. Kemudian dia berharap dapat pujian atau doanya tersebut nanti diceritakan kepada teman-temannya yang lain. Maka berdoa dengan mengharap riya, dengan dia melakukan sum'ah, ini doa yang akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka niat ketika kita berdoa diluruskan ikhlas hanya untuk Allah. Ya. Karena orang sebetulnya ketika dia berdoa, dia kan betul-betul menggantungkan kebutuhannya kepada Allah. Dia menggantungkan hajatnya kepada Allah. Dia rendahkan dirinya, dia hinakan dirinya, itu dia betul-betul berdoa dan butuh kepada Allah. Maka ini adab yang pertama. Di saat kita berdoa, ikhlaskan doa kita hanya untuk Allah, bukan untuk meraih pujian orang, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk diperdengarkan di hadapan orang lain. Atau juga bisa jadi dia riya saat dia misalnya doanya dalam kunut witir misalnya. Ada imam mungkin sengaja doa kunut witirnya dia panjangkan begitu panjang supaya dapat pujian. Ada juga mungkin imam sengaja ya dia jadikan doa witirnya itu sambil dia seolah-olah menangis ya, berharap pujian semuanya, maka ini juga doa yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, adab dalam berdoa, memanjatkan doa dalam keadaan suci. Ini hukumnya wajib atau sunnah ummahat? Apakah wajib kita berdoa dalam keadaan suci? Tidak. Ini hanya sifatnya anjuran saja, mustahab. Ya, sangat dianjurkan, tapi tidak sampai kepada wajib. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang beliau berkata dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani
Rasulullah bersabda, inni karihtu an azkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah melainkan aku dalam keadaan suci. Namun maknanya di sini bukan berarti orang yang tidak dalam keadaan suci dia tidak boleh berdoa, tetap dia boleh berdoa. Makanya di sini Rasulullah hanya mengatakan karihtu. Beliau tidak suka saja. Beliau sukanya kalau berdoa, berzikir kepada Allah, beliau dalam keadaan suci. Ya. Namun ya di sini harus difahami ummahat ya bahwasannya ketika ummahat dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka hendaknya juga kalau dia mau berdoa ya dia dengan melakukan wudhu juga nggak masalah. Walaupun dia tetap dalam keadaan haidnya, dalam keadaan junubnya, dalam keadaan dia nifasnya. Tapi tetap dianjurkan dia kalau mau berdoa, berzikir kepada Allah, dia juga dalam keadaan berwudu. Ya, tapi ini sifatnya anjuran saja, tidak sampai kepada wajib. Ya. Adab yang ketiga, meminta dengan menengadahkan dua telapak tangan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud juga yang disahihkan Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni ukaffikum wa la tas'aluhu bizuhurikum." Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tangan dan jangan kamu meminta dengan menengadahkan punggung telapak tangan. Kaifiyat tata caranya dengan mengarahkan telapak tangan ke wajah sehingga bagian dalamnya terlihat. Atau kaifiyat lainnya dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya hingga tampak putih ketiak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan juga oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Ma min abdin yarfa'u yadayhi hatta yabduwa ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa ataha iyyaha." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangan hingga tampak ketiaknya seraya mengajukan suatu permohonan, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya. Berarti ada dua kaifiatnya ya, ummahat. Bisa dengan angkat telapak tangan seperti ini saja, atau sampai kelihatan bagian ketiaknya. Ya, iya agak tinggi ya. Jadi boleh sedikit seperti ini ya, atau tinggi seperti ini juga boleh. Ini boleh ya, sampai kelihatan ketiaknya. Yang tidak boleh berdoanya seperti ini. Ini tidak boleh ya, dengan menjadikan punggung tangan justru di depan. Ya, jadi tidak ada berdoa seperti ini, tapi bagian badan tangan yang harus menghadap ke wajah. Baik. Bahkan Rasulullah SAW saat perang Badar dikisahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Umar bin Khattab saat Rasulullah SAW melihat pasukan orang-orang kafir ada 1.000 orang, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 315 sampai 319 orang, maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, Allahumma anjisni lima wa'attani, sampai mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Bahkan sampai bergetar, sampai jatuh selendang beliau.
yang menunjukkan kesungguhan beliau dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka menengadahkan kedua telapak tangan bagian dari adab dalam berdoa. Dalam hadis yang lain, Ummahat, hadis riwayat Abu Daud juga, Rasulullah bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha dermawan. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahu sifran. Allah itu malu, kata Rasulullah, apabila ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas langit, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan apa? Kosong. Makanya di antara adab berdoa, mengangkat kedua telapak tangan itu menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Tapi harus digarisbawahi, Ummahat, tidak semua doa disyariatkan mengangkat tangan. Ini dijadi catatan, Ummahat. Tidak semua doa atau tidak semua dalam keadaan kita berdoa harus mengangkat tangan. Ya. Contohnya apa? Doa yang nggak perlu ngangkat tangan kapan, Ummahat? Hah? Apa? Doa mau ke toilet, iya. Spidol ya. Tulis saja ya. Berdoa yang tidak perlu mengangkat tangan. Atau tidak disyariatkan. Yang pertama, berdoa ketika berhubungan suami istri, nggak perlu ngangkat tangan ya. Nah, ini kan doa juga, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, tapi tidak perlu mengangkat kedua telapak tangan. Yang kedua, berdoa setelah selesai berwudu. Jadi berdoa setelah selesai wudu nggak perlu ngangkat tangan, ya. Cukup kita membaca doa saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, berdoa setelah mendengar azan. Ya. Kita bersolawat dulu kan? Setelah selesai azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Gak perlu mengangkat kedua tangan. Yang keempat, berdoa
ketika akan tadi ya masuk WC atau kamar mandi. Doanya kan sebelum masuk ya, Umahat. Jadi doa mau masuk WC itu sebelum masuk. Sama juga doa ketika keluarnya. Ketika masuk dan juga ketika keluar. Nggak perlu mengangkat tangan, baca ghufranak. Ya. Kemudian juga ya, doa yang juga tidak disyariatkan ketika mengangkat tangan, yaitu masuk ke rumah ada doanya nggak, Umahat? Hah? Nggak ada, tapi cukup dengan mengucapkan salam saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di sini kita bahas berdoa ketika akan keluar rumah. Keluar rumah itu nggak perlu juga membaca doa. Afwan, nggak perlu mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, sama dengan memakai pakaian, melepas pakaian, ya, itu tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan dengan berdoanya. Ya. Nah ini Ummahat, tidak semua doa itu harus mengangkat tangan. Ya, bahkan berdoa di tahiyat akhir setelah kita baca puji-puji perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Setelah baca perlindungan itu kan kita dianjurkan memperbanyak doa. Doa apa saja kan sangat mustajab. Berdoa di tahiyat akhir sebelum salam. Dan ini penafsiran sebagian ulama Ummahat. Di antara doa yang mustajab itu kan fi duburi kulli sholatin. Di antara doa yang mustajab setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagian ulama menafsirkan doa setiap selesai sholat 5 waktu di sini adalah doa di tahiyat akhir sebelum salam. Ya, jadi itu yang dimaksud. Walaupun memang sebagian ulama menafsirkannya ya setelah selesai salam, yaitu setelah kita dari selesai sholatnya. Nah, maka ini adab yang ketiga. Menengadahkan kedua telapak tangan saat kita memanjatkan doa dan kebutuhan kita. Adapun doa setiap selesai sholat, ya, memang dianjurkannya menengadahkan kedua telapak tangan, ya, apakah setelah sholat qiyamul lail, ya, apakah setelah sholat istikharah, ya, apakah setelah sholat istisqa, apalagi ya, ketika minta hujan, bahkan Rasulullah mencontohkan itu, maka itu baru doanya menengadahkan kedua telapak tangan tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, adab ketika kita berdoa, memulai doa dengan hamdalah dan puji-pujian. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki, dia ketika sholat tidak memuji Allah dulu. Bahkan dia tidak bersolawat atas Nabi. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ini orang terburu-buru. Kemudian Rasulullah pun memanggil laki-laki tersebut. Dan beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaih.
thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Abu Daud. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulai mengucapkan hamdalah. Berarti di sini puji-pujian maksudnya ummahat. Makanya kalau kita lihat doa kunut biasanya ya, kalau para masyayikh itu kunut witirnya mereka kalau sholat malam di bulan Ramadan itu kan diawali dengan pujian-pujian dulu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta fatirus samawati wal ard. Jadi diawalinya dengan pujian kepada Allah dulu. Ya. Bahkan di zikir pagi dan petang juga ya. Ada kan? Allahumma lakal hamdu. Ya, Mahat baca nggak? Dalam zikir pagi petang? Apa? Bukan dalam zikir pagi petang. Jarang zikir pagi petang ya, Mahat. Iya, diantaranya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ada ya. Allahumma lakal hamdu. Astagfirullah. Oh, karena alhamdu depannya. Pujian Allah, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi. Ya. Nah, itu kan dimulainya juga dengan pujian kepada Allah. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai' wa malika. Ya. Baik. Jadi Rasulullah pernah menegur orang yang dia ketika berdoa tidak memuji Allah dan juga tidak bersalawat atas Nabi. Ya. Kemudian kata Rasulullah, apabila engkau berdoa, maka hendaklah ia memuji Allah, mengucapkan hamdal, ya, serta pujian-pujian kepada Allah. Kemudian dia bersalawat atas Nabi. Setelah itu baru dia berdoa yang ia inginkan. Maka ini ya urutannya apa, Ummahat, kalau berdoa? Memuji Allah, ya. Setelah memuji Allah, bersalawat. Boleh nggak bersalawat dulu? Boleh saja, tapi sebetulnya yang paling afdal kita puji Allah dulu. Baru kemudian kita bersalawat atas Nabi, baru kemudian kita sampaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Jadi itu urutannya ya. Kan banyak yang pendek-pendek juga Ummahat. Allahumma la ilaha illa anta al-ahadus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang penting di situ ada pujian kepada Allah. Maka itu yang kita awali ketika kita berdoa. Baru kemudian bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma salli wa sallim. Ya, maka ini adab yang keempat, memuji Allah Ta'ala ketika kita berdoa. Bahkan ini ketika memulai ya, berarti dimulainya dengan puji-pujian dulu kepada Allah Ta'ala.
Yang kelima, nah ini masih nyambung yang tadi, berselawat kepada Nabi ya ketika sebelum berdoa ya. Ini hadisnya Ummahat. Lihat di situ hadis yang footnote-nya 11. Ini sebetulnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadisnya hadis marfu atau hadisnya hadis mauquf? Hadis marfu apa Ummahat? Hadis yang lafaznya dari Rasulullah. Kalau hadis mauquf, hadis yang lafaznya dari sahabat. Ya. Maka hadis ini kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, semua doa hamba itu terhalang sampai dia mengucapkan salawat atas Nabi. Ini ulama beda pendapat. Apakah hadisnya hadis berasal dari perkataan Rasul atau hadisnya perkataan sahabat saja? Dan di sini dijelaskan kan? Pendapat yang lebih kuat, hadis ini perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Lihat di footnote-nya ya, Wahab. Ya. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Albani memang dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Beliau mengatakan tentang hadis ini, wa huwa hadisun mauqufun fi sanadih. Secara sanadnya itu hadis mauquf berasal dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi kata beliau, ini kata Syekh Albani, wa huwa fi hukmil marfu. Dia dihukumi sebagai hadis yang marfu li'anna mislahu la yuqalu min kibali ra'i. Karena secara hukum sepertinya itu nggak akan mungkin diucapkan sahabat tersebut kecuali berdasarkan dari Rasulullah, bukan berdasarkan dari akal sahabat tersebut. Makanya di sini pengarang kitab ini kan menulisnya sabda Rasulullah. Karena memang secara hukum itu dianggap sebagai hadisnya hadis marfu, walaupun secara sanad itu sebetulnya perkataan sahabat. Karena sahabat di sini tidak mungkin mengucapkan perkataan yang seperti itu dari akalnya atau atas dasar akalnya, tetapi berdasarkan hadis dari Rasulullah pasti dia dapatkan. Ini sama seperti hadis membaca surah Al-Kahfi malam Jumat. Ya, itu kan menurut Dewan Fatwa Al-Irsyad itu hadisnya hadis mauquf. Perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Tapi sebagian ulama menghukuminya sama. Dia perkataan sahabat tapi dihukuminya seperti hadis marfu dari Rasulullah. Karena sahabat nggak mungkin mengucapkan perkataan yang seperti itu kecuali dia dapat ilmu dari Rasulullah. Jadi bukan perkataan sahabat itu berdasarkan akal logikanya. Paham nggak Ummahat yang Anda sampaikan? Hah? Atau semakin pusing? Ya. Ya. Naam. Karena tadi ya mayoritas ulama mengatakan betul secara sanad memang itu perkataan sahabat. Secara sanad tuh bersambungnya gitu. Ya, dari siapa. Tapi itu ketika diucapkan sahabat tersebut kayaknya mustahil itu berasal dari akal logika mereka sendiri. Tapi itu pasti dapatnya dari Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan dihukumi secara marfu. Paham nggak Ummahat? Nantilah belajar mustalah hadis tersendiri. Baik, jadi betul secara hukum memang harus berdoa dengan membaca salawat atas Nabi. Ya.
Jadi tadi ya urutannya memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat atas Nabi, baru kemudian menyampaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Kemudian yang keenam, adab ketika kita berdoa, berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Tapi berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu, hendaknya doa yang lebih didahulukan, doa untuk kebahagiaan akhirat kita. Jadi jangan langsung mintanya dunia. Ya, kita kan kebanyakan langsungnya minta dunia, minta keselamatan untuk diri kita dulu di akhirat nanti. Makanya doanya minta ampunan, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dosa orang-orang yang beriman. Baru kemudian juga doa dia selamat dari neraka, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Doa minta dia dapat surga yang paling utama, yaitu surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannata al-firdaus. Ya. Jadi kita minta kebaikan untuk akhirat kita dulu. Ya. Baru kemudian kita minta kebaikan untuk dunia-dunia kita. Ya. Boleh doa minta dunia, boleh. Tapi hendaknya yang didahulukan doa minta keselamatan dan kebahagiaan untuk akhirat kita terlebih dahulu. Jadi ini ya, doa untuk diri sendiri dulu. Ya, doa untuk diri sendiri dulu, untuk kebaikan kita, yang diutamakan kebaikan akhirat kita dulu. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki man zakkaha, ya. Jadi tetap kita dahulukan untuk minta kebaikan untuk diri kita. Tapi untuk kebaikan apa dulu? Akhirat dahulu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, ya. Jadi jangan langsung mintanya, ya Allah berikan saya mobil Alphard, ya Allah berikan saya Lamborghini, itu belakangan, ya. Minta kebaikan akhirat dulu, ya. Baru kemudian minta kebaikan urusan-urusan dunia. Tapi harus diawali dengan doa untuk diri sendiri. Setelah diri sendiri, doa untuk siapa? Orang tua kita. Ya, jadi ini urutannya umat. Berdoa untuk diri sendiri dulu. Setelah diri sendiri, baru berdoa untuk kebaikan orang tua di akhirat dan juga di dunia. Setelah orang tua, siapa yang lebih berhak didoakan? Kerabat-kerabat kita. Jadi jangan lupakan kerabat-kerabat kita, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, doakan mereka. Ya, karena orang yang lebih berhak untuk kita doakan setelah diri kita dan orang tua kita adalah kerabat-kerabat kita. Setelah kerabat baru ya doain kaum muslimin, orang beriman secara umum, sahabat-sahabat kita, ya, teman-teman kita, dan kemudian secara umum saja orang beriman, muslimah, mukminah yang mereka dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala. Maka ini urutannya ya, berdoa untuk diri sendiri, kemudian untuk orang tua, kemudian untuk kerabat-kerabat, kemudian untuk sahabat-sahabat, baru kemudian untuk kaum muslimah secara umum. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Ya. Jadi nggak boleh ragu ummahat ketika kita berdoa. Walaupun ummahat punya utangnya sekarang 1 M.
Doa kepada Allah supaya cepat dilunasi, nggak usah ragu-ragu, nggak usah mikir, masa sih ya bisa lunas 1 M dalam sebentar. Yang penting kita doa saja, ya. Jadi jangan gunakan takaran logika kita ketika kita berdoa, akhirnya ragu dia. Ya, Allah kabulkan nggak ya? Makanya Rasulullah juga pernah menegur seseorang yang dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma in syi'ta ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika engkau mau. Nggak perlu begitu. Ya, maka kita doa dalam keadaan yakin pasti Allah kabulkan doa kita selama kita tidak melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan yakin kalian akan dikabulkan doanya. Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan hadis ini, beliau punya kitab namanya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi. Ini kitab yang menjelaskan hadis-hadis dalam riwayat Tirmizi. Kata Mubarakfuri, apa maknanya seseorang, dia diperintahkan Rasulullah, berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan doa kalian. Apa maksudnya di sini? Yang pertama, berdoalah kalian dalam keadaan kalian berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh prasangkanya buruk. Kayaknya Allah nggak bakal ngabulin nih doa saya. Ini sudah berprasangka buruk dulu. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya. Maka ini makna yang pertama. Wa antum muqinuna bil ijabah, engkau dalam keadaan yakin, ya, doa-doamu akan dikabulkan. Maknanya engkau ketika berdoa berprasangka baik kepada Allah, Allah akan kabulkan doa. Yang kedua, makna wa antum muqinuna bil ijabah, engkau dalam keadaan yakin kepada Allah, maknanya engkau harus yakin kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu. Ini yang kedua maknanya ummahat. Ketika kita yakin doa kita akan dikabulkan, kita pun yakin Allah nggak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Maka ini yang ketujuh ya, makna bersungguh-sungguh dalam berdoa, kita betul-betul yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah mampu sebesar apapun permintaan kita. Kecuali ummahat doanya memang betul-betul mustahil. Ya Allah, jadikan aku nabi ya Allah, nggak bisa. Ya. Kecuali memang doanya mustahil. Selama doa itu tidak mustahil secara syariat, pasti Allah kabulkan, walaupun mungkin mustahil secara logika kita. Dalam hadis qudsi, hadis arba'in, yang paling panjang itu, yang ke-24, Allah Ta'ala kan mengatakan dalam hadis qudsinya, ya bena Adam, wahai anak Adam, apabila kalian qamu fi sa'idin wahidin, kalian berkumpul di suatu tempat secara bersama-sama seluruhnya. Fayas'alunani, kemudian kalian meminta segala sesuatu. Apa kata Allah? Aku akan kabulkan itu. Dan itu semua mana kosomin mulki syai'a, enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kerajaanku. Jadi semua manusia, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir,
sampai jin juga ikut berdoa kepada Allah seluruhnya. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka sampaikan semua hajat-hajat dan kebutuhan mereka. Kemudian Allah kabulkan kemauan mereka, maka itu nggak mengurangi sedikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah. Ini yang harus hadir dalam jiwa kita ketika kita berdoa, ummahat. Allah Maha Kaya. Allah Maha mampu mengabulkan semua doa-doa kita. Maka bersungguh-sungguh di sini dalam keadaan yakin dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Yang kedelapan, adab ketika kita berdoa menghadirkan hati dalam berdoa. Apa maksudnya menghadirkan hati, ummahat? Khusyuk. Jangan dia baca doa dengan bibirnya, pikirannya kemana-mana. Ini diantara sebab doa ditolak oleh Allah. Bibirnya qomat kamit, tapi dia nggak meresapi doanya. Asal ucap saja. Tidak menghadirkan rasa kerendahan hati, menghadirkan kehinaan, menghadirkan dia ini hamba yang penuh kekurangan. Artinya doanya cuma sekedar di lisan saja, qomat kamit, akhirnya hatinya, pikirannya kemana-mana. Ini juga menjadi sebab ditolaknya doa. Makanya dalam lanjutan hadis riwayat Tirmizi tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doa kalian akan dikabulkan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah, menjawab doa yang berasal dari hati yang lalai dan lengah. Jadi kalau hatinya lalai, nggak khusyuk doanya, nggak diresapi, maka ini menjadi sebab tertolaknya doa hamba tersebut. Ya, maka ini harus diperhatikan umat. Kalau berdoa, pikiran kita harus konsentrasi dalam doa tersebut. Harus betul-betul fokus. Harus meresapi. Makanya hendaknya kalau mau baca doanya bahasa Arab, dan itu memang yang paling afdal, membaca doa dengan bahasa Arab, hendaknya kita fahami doa kita tersebut. Jangan sampai kita berdoa tapi nggak paham maknanya. Ya, banyak kan orang yang baca doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi dia asal baca saja nggak diresapi. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai perbuatan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau dia faham dan dia resapi dengan khusyuk kan luar biasa. Ya, tapi karena dia mungkin nggak paham artinya, akhirnya sekedar qomat kamit saja. Maka ini menjadi sebab orang doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, maka ini ummahat, ya, ketika berdoa hadirkan hati yang khusyuk, hati yang begitu hina di hadapan Allah, hati yang begitu rendah di hadapan Allah, hati yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Jadi rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Ya, hinakan diri kita serendah-rendahnya saat kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, sebutkan segala kekurangan dan kehinaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu semakin mustajab doanya umat. Ya, kalau kita betul-betul hinakan diri kita, kita akui diri kita nih begitu banyak kekurangan, banyak aib, penuh dosa, nggak punya kekuatan apa-apa, begitu lemah, selemah-lemahnya, kita betul-betul bergantung kepada Allah,
butuh sama Allah, mengharapkan terkabulnya doa kepada Allah ini, maka itu semakin mempercepat jawaban doa Allah, jawaban dari Allah Ta'ala. Maka hadirkan hati kita ketika kita berdoa. Ya. Yang kesembilan, berdoa dengan kata-kata yang singkat dan padat. Maksudnya apa? Kata-kata doa yang paling padat dan singkat serta agung berkahnya adalah yang berasal dari hadis-hadis yang maksud. Nah, ini doa yang utama, Wahab. Doa yang utama itu, ini sudah ya? Kita hapus. Belum dapat papan tulis yang hapusnya dipencet. Benar. Hapusnya tinggal pencet ini ya. Ada mah. Mengajar di PT Toyota kayak gitu, papan tulisnya tinggal pencet. Gitu. Doa yang paling utama. Ya, yang pertama doa yang terdapat dalam Al-Quran. Kan banyak itu umat ya, doanya para nabi dan rasul. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doanya Nabi siapa? Nabi Adam, ya. Begitu juga doanya Nabi Zakaria, bah. Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, ya. Begitu juga doanya banyaklah ya doanya para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Makanya doa dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran itu yang didahulukan. Atau doanya ibadur Rahman, hamba-hamba yang disayangi Allah itu di akhir surah Al-Furqan. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, banyak doa dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Yang kedua, doa yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ini juga didahulukan umat ya. Banyak sekali Rasulullah, kita diajarkan juga dalam buku ini tentang doa-doa yang terdapat atau secara maksur ya diriwayatkan dari Rasulullah. Baru kemudian ya doa yang singkat namun padat, ya. Walaupun sebetulnya kembalinya ke sini, ya. Doa yang singkat dan padat itu pasti doanya dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah. Itu yang dimaksud doa singkat yang padat. Adapun kalau ummahat pengen doa tentang dunia, boleh secara detail gitu ya. Kalau memang minta masalah dunia. Artinya di sini
Pengarang kitab ini ingin mengatakan doa yang singkat dan padat itu dari dua ini, yaitu Al-Quran atau hadis Rasul. Begitu maksudnya ya. Kemudian yang ke-10, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik dan tinggi. Maka kata Allah, maka berdoalah kalian dengan menyebut asma'ul husna. Ya, makanya kita awali tadi dengan memuji Allah dan sebut nama-nama Allah. Allahumma anta ya hayyu ya qayyum, ya azizu ya ghaffar, ya. Maka kita sebut nama-nama Allah ummahat yang di situ kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga, Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasulullah juga kalau beliau dalam keadaan terdesak, genting, beliau doanya dengan banyak bertawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma anta rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Ya, jadi Rasulullah banyak bermunajat dalam keadaan genting, beliau tawassul dulu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka ini diperbolehkan. Ini tawassul yang disyariatkan ya. Ada berapa tawassul yang disyariatkan? Ada berapa ummahat? Nah, yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Hadisnya apa? Dalilnya hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa itu ya. Bertawassul dengan amal-amal soleh. Yang ketiga, boleh bertawassul dengan doanya orang soleh tapi yang masih hidup. Ini saja tawassul yang disyariatkan. Adapun bertawassul doa dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka ini tidak disyariatkan. Ya. Baik, yang ke-11 ya. Memperbanyak ucapan ya dzal jalali wal ikram. Apa artinya ummahat ya dzal jalali wal ikram? Hah? Yang maha al-jalal apa? Al-jalal apa? Jalil. Apa artinya jalal? Yang maha tinggi, agung. Al-ikram yang maha dermawan. Ya. Ya dzal jalali wal ikram, ya, yang maha memiliki ketinggian, keagungan, wal ikram dan kedermawanan, ya. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda, alizzu biyadal jalali wal ikram. Perbanyaklah kalian dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini diantara adab di dalam berdoa. Ada yang kurang ummahat di sini. Dianjurkan ummahat ya, ketika berdoa mengucapkan sebanyak 3 kali doanya. Ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani dari Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a ila Allah salasan
Kalau Rasulullah memiliki hajat yang sangat besar atau menghadapi masalah yang genting dan beliau butuh pertolongan Allah, maka beliau berdoa dengan membacanya sebanyak 3 kali. Maka kalau ada doa yang ummahat begitu butuh nih pertolongan Allah, ya, begitu butuh ya jawaban dari Allah, maka perbanyak bacanya 3 kali. Ya, jadi membacanya 3 kali. Ya, ini juga di antara adab berdoa. Yang ke-12, mencari waktu yang mustajab dan tempat yang utama untuk berdoa. Ya, ada beberapa waktu yang kita mustajab untuk berdoa. Yang pertama, kapan? Bainal adzan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah. Hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doanya seorang hamba di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, doa seusai mengerjakan sholat fardu. Ya, Anda tadi sampaikan ummahat ya, bahwasannya berdoa setelah atau seusai sholat fardu ini, ulama beda pendapat. Apakah memang betul setelah selesai sholatnya, atau memang yang dimaksud di sini ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ya, karena memang makna hadisnya umum. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih ya tentang doa yang mustajab setelah sholat ya. Setelah sholat ya, yaitu adalah ad-du'a fi duburi kulli shalah mustajab. Berdoa setiap selesai sholat itu adalah doa yang mustajab. Ya, maka yang dimaksud di sini, sebagian ulama memaknai ketika tahiyat akhir sebelum salam, sebagian ulama memaknai betul-betul selesai dari mengucapkan salam. Ya, tapi wallahu a'lam. Kalau ana lebih menguatkan pendapat bahwa doa selesai sholat di sini setelah sebelum kita mengucapkan salam. Ya. Kemudian juga berdoa di akhir malam. Ya. Berdoa di akhir malam. Rasulullah SAW menyebutkan innallaha yanzilu ya ila sama'id dunya fi sulusil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Maka ini termasuk doa yang mustajab sepertiga malam yang terakhir sebelum datangnya sholat subuh. Yang keempat, sesaat pada hari Jumat, yaitu saat terakhirnya. Kapan ini doa mustajab pada hari Jumat? Setelah asar menjelang terbenam matahari. Ya, setelah sholat asar menjelang terbenam matahari. Ya, karena itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang lain. Ya,
bahwasannya berdoalah kalian pada hari Jumat, yaitu menjelang sholat asar mendekati terbenam matahari. Setelah sholat asar menjelang terbenamnya matahari. Kemudian pada hari-hari di bulan Ramadan, ya, sebagaimana Allah sebutkan ayat tentang Ramadan, kemudian Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini menyebutkan doa di bulan Ramadan itu doa yang mustajab. Kenapa? Karena kita dalam keadaan puasa Ramadan yang Rasulullah juga bersabda salasu da'watin mustajabah. Tiga orang yang doanya mustajab. Di antaranya dakwatus shaim, doanya orang yang dalam keadaan berpuasa. Kemudian berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa, Umahat? 9 Zulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Tirmizi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada saat hari Arafah. Kemudian juga berdoa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Allah bersumpah walayalin asyr, demi hari yang 10, maknanya demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang berdoa di waktu-waktu tersebut juga mustajab. Kemudian juga doa saat berbuka puasa, ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Berdoa di medan perang saat berjihad di jalan Allah. Berdoa tatkala turun hujan, ya. Maka ketika kita mendapatkan hujan turun, ya, jangan kita hanya mendoakan Allahumma shayyiban nafi'an saja, tapi kita membaca doa-doa yang lain. Kemudian juga di tempat ribat. Apa artinya di tempat ribat, Mahat? Apa yang dimaksud di tempat ribat ini? Hah? Apa artinya ribat? Ribat di sini maksudnya di tempat ketika seseorang dia sedang berjaga di malam hari, menjaga bentengnya kaum muslimin. Ya. Maka itu juga menjadi doa yang mustajab. Ada beberapa yang belum disebut, ya. Doa saat kita melakukan safar. Itu doa yang juga mustajab, ya. Kemudian juga doa orang yang terzolimi, doa orang tua kepada anak-anaknya, ini juga masuk dalam doa yang mustajab. Adapun tempat-tempat yang dianjurkan untuk perbanyak doa di mana, Umahat? Ayo, tempat yang mustajab. Di mana? Di Raudhah. Masa Umahat nggak pernah dengar hadisnya? Hah? Di Raudhah. Umahat kalau ke Raudhah ngapain? Sholat saja, ya, berdoa, ya. Di Raudhah dalam hadis riwayat Tirmizi juga kalau tidak salah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah, ya. Di antara mimbarku dengan rumahku, di situ ada raudhah min riyadil jannah. Dan di situ Rasulullah mengatakan, perbanyaklah doa di raudhah tersebut. Dalam riwayat lain juga memperbanyak sholat di raudhah tersebut. Tapi sekarang kan dibatasi waktunya, Umahat, kalau kita ke raudhah, ya. Yang kedua, di multazam. Multazam itu mana? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Segini, ya.
Ini pintu. Ini Hajar Aswad. Ya, sunnahnya kita tempelkan. Ya, tapi kan susah ya. Kecuali lagi sepi ya, ditempel sambil kita berdoa. Kalau doa di multazam begitu ya. Kalau mampu menempelkan, kita tempelkan ya seluruh tubuh kita saat di multazam. Kemudian tempat mana lagi yang mustajab? Nah, selain raudhah dan juga multazam, di mana umat? Di padang Arafah saat melaksanakan haji. Ya, karena orang-orang yang wukuf di Arafah itu kan doanya mustajab. Ya, maka ketika di padang Arafah, ya, kalau ibu-ibu tahu hadisnya Rasulullah ketika beliau haji wada, beliau itu berdoa dari setelah zuhur sampai mau terbenam matahari. Subhanallah. Ketika melaksanakan haji wada tuh, Rasulullah berdoanya dari setelah zuhur sampai terbenam matahari. Ya, itu kan hajatnya begitu banyak Rasulullah sampaikan kepada Allah karena beliau tahu padang Arafah itu termasuk tempat yang mustajab. Ya, maka ini tentang mencari waktu dan tempat-tempat yang mustajab ketika kita berdoa. Yang ke-13, memperbanyak doa pada saat keadaan lapang. Ini berasal dari hadis Rasulullah ya. Ta'araf ilallah ya'rifka min syiddah. Kenalilah Allah di saat kalian dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenal kalian saat kalian dalam keadaan sulit. Ya. Maka kalau kita mau Allah itu kenal kita, Allah akan tolong kita pada saat kita dalam keadaan sempit, maka kita dalam keadaan lapang itu juga banyak mengenal Allah Ta'ala. Di sini juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi falyuksirid du'a firwaha." Barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya pada saat dia sempit dan sulit, maka hendaknya ia banyak-banyak berdoa saat dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Ini berkaitan dengan adab-adab ketika kita berdoa. Sampai sini dulu Mahat ya. Kita lanjut insya Allah di pertemuan selanjutnya penghalang-penghalang doa. Baik, kita cukupkan untuk materi ya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Dalam doa sapu jagat disebutkan minta kebaikan dunia dulu, ya, baru akhirat. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Doa sapu jagat itu kan ada dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Baqarah. Karena lupa ayatnya. Yang pasti di juz yang kedua, ya, di mana Allah mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, ayat 201, Mahat. Surah Al-Baqarah ayat 201, ya. Allah menjelaskan di sini ada beberapa kelompok
Kelompok pertama mereka mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penjelasan Allah di sini adalah penjelasan tentang kelompok-kelompok manusia. Ada di antara mereka yang berdoanya hanya minta dunia saja, tapi mereka nggak minta akhirat. Ada juga yang mereka minta dunia dan akhirat. Walaupun di sini Allah sebutkan, di antara mereka ada yang minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun di sini bukan berarti adabnya kita minta dunia dulu, bukan. Ini berdasarkan karena waktu kita hidup ya di dunia dulu. Makanya yang disebut lafaz dunia dulu, baru kemudian akhirat. Adapun dalam berdoa, enggak, kita tetap dahulukan kebaikan akhirat, baru kebaikan dunia. Ya, maka di sini tidak menjadi dalil ummahat bahwasannya kan doa sapu jagat kita disuruh minta kebaikan dunia, bukan. Di sini bukan perintah, tapi Allah hanya mengabarkan ada kelompok manusia yang mereka mintanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ini bukan berdasarkan tertib ya, itu hanya berdasarkan kabar dari Allah saja. Ada seorang fulana yang mempunyai anak pecandu game parah. Sudah pecandu game parah lagi. Sudah mendoakannya terus dan meruqyahnya sebanyak 3 kali. Masih saja belum berubah. Akhirnya ada yang menyarankan dibawa ke seorang ustadz di kampung. Dibawalah ke sana dan didoakan oleh ustadz tersebut. Dan memang ada perubahan menjadi lebih baik dan nurut sama orang. Apakah boleh minta doa kepada ustadz tersebut? Karena jadi ketergantungan jika doa beliau belum diijabah. Iya, jazakillah khairan. Kalau itu menjadikan ketergantungan, maka tidak boleh. Karena kalau ummahat ya atau ummu tersebut dia menjadikan kayaknya kalau doa ke ustadz itu pasti dikabulkan. Nggak kedengeran? Mic-nya suka mati ya. Jadi kalau ternyata itu menjadikan ketergantungan sama ustadz tersebut, maka nggak diperbolehkan. Karena akhirnya dia tawakalnya kepada ustadz tersebut. Hanya gara-gara sekali didoakan, langsung ada perubahan bagi anaknya. Tapi yang harus ummu ini lakukan adalah sudah dia berusaha doa lagi. Ya, kalau ternyata doanya juga belum dikabulkan, maka dia minta suaminya juga berdoa, ya. Kemudian coba datang ke ustadz lain juga. Jadi jangan jadikan ustadz yang satu ini sebab ketergantungan. Karena nanti menjadi orang yang bergantung kepada makhluk. Pokoknya harus ustadz ini. Coba ummahat minta kepada ustadz yang lain juga, didatangkan kepada ustadz yang lain, yang kalau ternyata diijabah juga ustadz ini, maka artinya tidak bergantung kepada satu ustadz itu saja. Nah ini untuk apa? Untuk menghilangkan ketergantungan kepada ustadz tersebut. Jadi jangan karena ustadz itu sekali doa sudah merubah keadaan anak kita, akhirnya kita jadi bergantung kepada dia. Nggak boleh. Ini sama saja kita tawakalnya kepada makhluk. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan, saya punya saudari sudah 6 tahun kurang lebih pisah ranjang. Maksudnya cerai atau gimana ini, Bu? Dan pihak suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Begitupun saudari saya sudah tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Mereka satu rumah.
dengan alasan demi anak-anak. Ustadz, salah tidak saya dan orang tua saya menyarankan untuk cerai karena takutnya selama 6 tahun ya tersebut menurut agama telah jatuh talak ya. Iya, ini aneh Ibu, 6 tahun satu rumah tapi nggak pernah berhubungan, suaminya juga nggak pernah kasih nafkah ya. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu kan berarti telah mendatangkan mudorot kepada istrinya. Dan wajib istri ini minta cerai. Nggak boleh dia bertahan dalam keadaan dia diberikan mudorot. Ya, karena dia nggak dikasih nafkah nih di sini. Nggak tahu dia dari mana ini dapat makannya berarti. Walaupun hidupnya satu rumah. Ya, maka tidak boleh seorang istri dia memaksakan ingin tetap dengan seorang suami yang nggak pernah ngasih nafkah ke dia. Maka harus mengajukan khulu, yaitu gugatan cerai. Ya. Dan karena kezoliman suami ini yang tidak menafkahi juga, maka wajib ya. Bukan boleh lagi, harusnya wajib, ini harus dipisahkan. Karena nggak mungkin bisa bersatu kalau suaminya nggak nafkahi, istrinya juga sudah nggak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya, maka sudah lebih baik cerai. Sang istri mencari pendamping yang lain yang dia bisa lebih untuk taat kepada suami tersebut dan ada suami yang menafkahinya. Sang suami juga silakan dia menikah lagi dengan perempuan yang menurut dia lebih bisa untuk taat kepadanya. Jadi bukan boleh, wajib ini dinasehati saudarinya untuk lebih baik cerai. Dan anti carikan pendamping suami yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bertanggung jawab, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ya, Bismillah, Ustadz izin bertanya. Jika saat prosesi haji dari tanggal 8 sampai selesainya di tanggal 13 Zulhijjah ternyata sedang haid, apakah tidak ada penghalang dalam berdoa kepada Allah? Dan ibadah apa saja yang tidak bisa dilakukan? Wanita haid, walaupun dia haji atau umroh, yang qadarullah ternyata dia dalam keadaan haid saat melakukan haji, kalau saat tanggal 8 sampai 13 hajinya itu dia masih dalam keadaan haid, ya, maka tetap sebagian ulama menganjurkan dia tetap melakukan tawaf ifadah juga. Kalau itu menjelang dia akan pulang. Kecuali memang dia masih menetap di situ. Kalau memang ternyata ya dia masih akan menetap di situ, ya sudah, berarti nanti nunggu sampai dia suci baru kemudian dia melaksanakan tawaf. Adapun ibadah apa saja yang nggak bisa dilakukan saat haid, hanya sholat dan tawaf saja. Ya, sholat dan tawaf saja yang harus dalam keadaan suci. Adapun selain itu sama puasa ya, tapi kan nggak mungkin puasa di sana ya. Maka sholat dan tawaf itu yang nggak boleh dilakukan oleh ibadah haji dan umroh. Adapun selain tawaf dan juga sholat maka diperbolehkan ya. Wukuf dalam keadaan haid boleh ya. Sa'i dalam keadaan haid boleh ya. Maka sa'i tidak harus dalam keadaan suci, tapi tawaf harus dalam keadaan suci. Maka berdoa pun tetap bisa. Di padang Arafah saat wukuf tetap orang yang haid pun dia berdoa. Ya, karena tadi ya orang yang dalam keadaan haid kan dia memang nggak bisa menolak itu, sudah bagian dari sunnatullah. Maka dia tetap doanya mustajab saat dia berada di padang Arafah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Apakah boleh merutinkan doa mengangkat tangan setelah sholat jika belum membacanya dalam sujud dan tasyahud akhir? Ya, wallahu a'lam. Doa setelah sholat mengangkat tangan ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, memang ada hadis, memang riwayat Tirmidzi yang menyebutkan ya Rasulullah SAW pernah berdoa dengan mengangkat tangan setelah selesai sholat. Namun apakah ini dirutinkan atau tidak? Menurut pendapat sebagian ulama ini tidak dirutinkan. Jadi terkadang saja dilakukan Rasulullah. Ya. Tapi kalau memang kita ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak, setiap selesai sholat kita ingin berdoa dengan doa itu, ya boleh saja. Ya, namun memang sebaiknya kalau berdoa setelah selesai sholat tidak dirutinkan. Tapi kalau memang ada hajat, kebutuhan yang mendesak, itu boleh kita baca setiap selesai sholat. Ya. Kemudian juga, apakah sebaiknya doa istikharah dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Kalau doa selesai istikharah, baru umat itu dibacanya memang setelah selesai sholatnya. Jadi bukan saat sujud, ya. Tapi memang setelah selesai sholat baru dibaca doanya istikharah yang panjang itu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi thumma rdini bihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira haitsu kana summa rdini bihi. Itu dibacanya setelah selesai salat. Antara azan dan iqamah, waktu ijabah doa, apakah boleh sambil berdiri? Boleh. Boleh sambil berdiri doanya. Apalagi orang itu baru masuk masjid, kan biasanya ada waktu ya untuk iqamah, dan ternyata tinggal 1 menit lagi. Maka boleh orang itu berdoa sambil dalam keadaan berdiri. Ya, sama seperti menjawab azan juga tadi. Doanya tidak harus duduk, boleh dalam keadaan berdiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di sekolah anak-anak, sekolah sunnah, emang ada sekolah wajib, Ibu? Akan mengadakan rihla, outbound, keluar kota, yang jaraknya melebihi jarak safar 100 kilo. Namun tidak memakan waktu 1 hari 1 malam. Bolehkah saya mengizinkan? Anaknya umur berapa? Perempuan? Hah? Perempuan? Nggak ditemani mahramnya? Emang nggak boleh ditemani ibunya? Iya. Allahu a'lam ya. Perempuan yang sudah balighah ya, yang dia mau melakukan safar, ini kan harus ditemani mahramnya ya. Dan ana tidak tahu ini kalau ini memang sekolah ya, ternyata melakukan safar dan safarnya melebihi jarak tadi ya, yaitu 85 kilo, tapi ternyata tidak ada mahramnya ya. Wallahu a'lam. Apakah ijtihad sekolah ini gurunya itu dianggap sebagai mahram? Ya.
atau pengurus asramanya dianggap sebagai mahram kan enggak, ya. Padahal memang harusnya ditemani mahramnya, ya. Kecuali memang ya anak ini belum memasuki usia balighah, baru nggak apa-apa dia pergi bareng teman-temannya, ya. Tapi coba tanyakan saja kepada ustadz yang mengajar di tempat itu ya, yang bilang sekolah sunnah itu, tanya, Ustadz, anak saya kan sudah usia balighah, bukankah harus ditemani mahramnya? Ya, tanyakan saja ya. Kalau memang boleh ditemani, ya sudah ditemani sama mahramnya. Ya. Tapi kalau memang tidak boleh, Allahu a'lam ya. Ini kalau nggak dikasih izin takutnya sedih ya. Allahu a'lam. Anda pikir tetap harus sesuai dengan syariat, perempuan harus ditemani mahramnya ketika dalam keadaan safar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah kalau berdoanya ketika dalam sujud salat harus dimulai dengan bersalawat dulu kepada Nabi? Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang menyebutkan kalau doa dalam sujud kita harus bersalawat. Jadi boleh langsung. Apakah boleh bersalawat? Ya tentu boleh. Ya. Mana yang lebih afdal, bersalawat dulu saat dalam keadaan sujud atau kita langsung berdoa? Tentu yang lebih afdal kita bersalawat dulu. Ya. Sama dalam sujud pun kalau memang kita mampu bersalawat dulu, kecuali waktunya memang mepet. Ya, maka boleh langsung dengan kita menyampaikan hajat kita. Ya. Jadi tidak masalah ummahat salat ketika sujud dan kita berdoa diawali dengan salawat, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan berdasarkan keumuman hadis tadi. Adapun tidak bersalawat juga diperbolehkan. Apakah berdosa apabila merasa kecewa apabila tidak dikabulkan doanya? Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan juga oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa a'tallahu bi ihda salasin." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah yang di dalam doa tersebut tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur maksiat, kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, an yu'ajjila da'watuh. Allah segerakan kabulkan doanya. Yang kedua, an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah jadikan itu sebagai simpanan tabungannya di akhirat. Jadi gak perlu merasa kecewa ketika doa kita gak dikabulkan di dunia. Karena itu berarti doa tersebut menjadi simpanan pahala kita di akhirat nanti. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah juga nggak jadikan itu sebagai simpanan, Allah akan mencegah kita dari musibah dan malapetaka yang sesuai atau menjadi pengganti dari doa yang kita panjatkan tadi. Misalnya doa minta rumah yang harganya 1 M, tapi Allah nggak kabulkan, Umi dikasih rumah, tapi Allah palingkan dengan Umi terhindar dari penyakit,
Yang kalau Umi bolak-balik rumah sakit itu bisa habis 1 M. Ya, apakah itu penyakit kanker gitu ya? Kanker stadium 3, stadium 4 ya. Itu kan harus terapi terus di rumah sakit ya. Kemoterapi itu kan bolak-balik lumayan ya. Maka terkadang Allah nggak kabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah jadikan itu sebagai penghalang dari kita tertimpa musibah dan malapetaka. Maka jangan merasa kecewa, nggak perlu kecewa. Kita justru berprasangka baik. Oh, kalau Allah nggak kabulkan doa kita di dunia, berarti jadi simpanan saya nih di akhirat. Kalau itu juga enggak, oh berarti Allah ingin hindarkan saya dari penyakit atau dari keburukan yang itu bisa menghabiskan biaya sebagaimana doa yang saya minta. Jadi enggak boleh merasa kecewa. Kalau kita kecewa, sama saja kita menganggap Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Selama doanya tadi ya, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, dan doa tersebut tidak ada penghalangnya, maka wajib kita yakin Allah berikan salah satu dari 3 perkara ini. Apakah Allah langsung kabulkan doanya di dunia? Yang kedua, Allah jadikan itu simpanan di akhirat. Yang ketiga, Allah hindarkan kita dari malapetaka dan musibah. Yang terakhir, afwan, izin bertanya Ustaz. Kalau kita ingin mendoakan suami dan anak, keturunan kita di urutan doa yang keberapa Ustaz? Urutan doa untuk suami dan anak itu setelah doa untuk orang tua kita. Setelah diri kita, orang tua kita, baru suami dan anak kita. Ya. Maka ini urutannya ummahat di dalam kita mengucapkan doa. Yang online banyak juga ini. Ini dari mana ya pertanyaannya? Dari awal obrolan. Ustadz, izin bertanya, saat berdoa apakah boleh kita menyebutkan kesulitan kita? Seperti aku melihat fulanah, ia mudah dapat keturunan. Maka mudahkan aku seperti dia ya Allah. Apakah boleh berdoa waktu sujud dengan bahasa Indonesia? Ya. Berdoa dengan menyebutkan kesulitan boleh. Tapi nggak perlu membuat permisalan seperti orang lain. Ya. Jadi jangan katakan ya Allah, ya, kok si fulanah mudah dapat keturunan, sementara kok saya sulit. Mudahkan aku seperti dia ya. Nggak perlu dengan membuat permisalan itu. Kalau memang mau berdoa ya doa saja ya Allah. Seperti doanya Nabi Zakaria coba. Ibu buka surah Maryam ayat yang kedua itu. Kaf ha ya ain shad, setelah itu apa? Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Lihat apa kata Allah di situ? Permintaan Zakaria gimana? Beliau berdoa dengan doa yang begitu lirih. Doa yang begitu menyatakan kehinaan diri, ya. Kemudian apa permintaan Zakaria? Iznada Rabbahu nidaan khafiyya. Lihat nih.
Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'syu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Zakaria kan, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ummu boleh menyebutkan kesulitan-kesulitan. Ya Allah, saya ini sudah tua, umur saya mungkin sudah 36 tahun, ya. Tulang-tulang saya juga sudah lemah, ya. Saya juga rambutnya sudah beruban, maka saya butuh keturunan ya Allah. Jadi sampaikan seperti itu saja. Ya, kan ini juga yang disampaikan Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku khawatir nanti nggak akan ada lagi yang meneruskan aku kalau aku meninggal. Sedangkan istriku orang yang mandul. Ya. Kalau umum mungkin sebaliknya ya. Sedangkan suamiku orang yang mandul misalnya. Maka anugerahkanlah aku seorang anak di sisimu. Jadi Ummu sebutkan kesulitan-kesulitan Ummu yang Ummu hadapi di dalam meraih apa yang Ummu inginkan. Cukup itu saja. Nggak perlu dibandingkan dengan orang lain. Diucapkan misalnya ya, ini suami saja sudah divonis dokter misalnya, spermanya kurang bagus ya Allah. Sementara saya butuh keturunan ya Allah. Sampaikan itu. Ya. Maka jelaskan ya dalam doa-doa itu dengan betul-betul apa yang kita. Apakah boleh berdoa dalam sujud? Ini ikhtilaf di antara ulama. Ya, namun pendapat lebih kuat boleh. Namun berdoanya cukup di dalam hati saja. Ya. Saya pernah dengar dari Ustadz, kalau doa untuk kebaikan dengan menengadahkan tangan. Sementara doa untuk tolak bala menengadahkan punggung tangan. Apakah itu tidak ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya yang Anda tahu ya. Wallahu a'lam itu ya. Silakan ditanyakan kepada Ustadz tersebut apakah ada dalil yang menyebutkan itu. Sepengetahuan anak itu belum ada dalil yang menyebutkan. Ustadz izin bertanya, saat berdoa apakah boleh sama ini? Ustadz izin, saya pernah mendengar. Kok balik lagi? Izin bertanya terkait zikir pagi petang. Karena belum hafal jadi sering terlewat. Apalagi kalau pagi harus nyiapin segala sesuatu keperluan. Suami dan anak. Beberes pekerjaan. Batas waktunya jam berapa? Nah ini ulama juga beda pendapat. Kapan batas waktu zikir petang? Nah, pernah jelaskan. Ada yang mengatakan batasnya terbit matahari. Tapi pendapat lebih kuat, Umahat, batas zikir petang itu sampai sebelum sholat zuhur. Ya, itu batas zikir pagi, afwan, zikir pagi itu ya, sebelum tergelincirnya matahari. Ya. Adapun batas zikir petang sampai kapan? Ya. Nah, ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan sampai maghrib, ya. Namun wallahu a'lam, pendapat lebih kuat juga sampai pertengahan malam, sama seperti habisnya waktu sholat isya. Ya. Apakah berdosa jika kita panjatkan doa ketika posisi sujud menyebutkan pujian kepada Allah dan bersalawat? Enggak, tadi anak katakan boleh, ya. Bersalawat ketika doa dalam sujud juga diperbolehkan. Ustadz mohon doanya semoga diberikan keturunan yang soleh. Amin. Allahumma amin. Ya.
Ini mohon doa dong. Saat ketika safar umroh dianjurkan sholat di Masjid Kuba. Katanya doa di sana mustajab seperti di Raudhah. Tapi tidak disebutkan. Allahu a'lam, mana nggak tahu tuh. Dalil tentang doa mustajab di Masjid Kuba. Yang ana tahu kita dianjurkan sholat 2 rakaat di sana. Ya, sholat 2 rakaat. Anda nggak tahu ada riwayat yang menyebutkan doa mustajab di Masjid Kuba. Mungkin Ummu bisa sampaikan ke Ana. Ustaz, bolehkah tidak ada uzur syar'i memilih mendengarkan kajian online secara Zoom dari rumah daripada berangkat ke masjid? Hukum asalnya sebetulnya tidak dianjurkan ummahat. Kalau ummahat bisa datang ke masjid, tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka hukumnya mungkin makruh saja. Perkara yang pahalanya kurang dibandingkan ummahat datang langsung ke masjid. Ya. Dan tentu pahalanya beda dengan orang yang datang ke masjid langsung. Begitu juga keberkahannya